Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam. Bencana selalu terjadi di sepanjang wilayah Indonesia dari barat hingga ke timur. Salah satu bencana yang hampir ada tiap tahun adalah banjir. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat menguapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik, sosial ekonomi, maupun kesehatan. Faktor penyebab banjir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor alami yang dapat menyebabkan banjir. Di antaranya adalah curah hujan yang tinggi, kondisi fisiografis wilayah Indonesia, tidak memadainya kapasitas drainase untuk menampung air, pengaruh adanya air pasang, terjadinya erosi dan sedimentasi. Yang kedua adalah faktor dari kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir. Yang pertama adalah kawasan kumuh dan penuh sampah. Kemudian yang kedua adalah perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat dan adanya penggundulan hutan. Banjir dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan, terutama penyakit menular, antara lain diare, penyakit kulit, demam, ispa, leptospirosis, influenza, dan juga penyakit pada organ reproduksi. Selain itu, banjir juga dapat memberikan dampak psikologis berupa trauma bagi penyintas banjir. Selain pada sektor kesehatan, banjir juga dapat menyebabkan dampak sosial ekonomi. Dampak yang pertama adalah melumpuhkan kegiatan produksi dan jual beli. Pada saat banjir, tempat-tempat perdagangan yang terendam banjir tidak mungkin digunakan sebagai tempat untuk jual beli. Hal ini menyebabkan melemahnya roda perekonomian masyarakat yang terdampak. Yang kedua adalah sulitnya mendapatkan barang kebutuhan. Ketika banjir tiba, maka akan sangat sulit bagi korban untuk menemukan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan selama banjir tiba. Bahkan, tidak sedikit pula korban yang kehilangan harta benda mereka. Dan yang terakhir adalah rusaknya fasilitas umum dan tempat ibadah. Rusaknya fasilitas umum seperti jalan dan jembatan dapat menyebabkan terhambatnya distribusi barang. Selain itu, tempat ibadah yang rusak juga akan mengganggu dan menjadikan ibadah korban menjadi terganggu. Dampak negatif dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir dapat direduksi dengan mengurangi risiko total. Pengurangan risiko total dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap aspek manajemen bencana. Manajemen bencana sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana berupa siklus yang diterapkan secara utuh pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Pada saat yang sama, terdapat 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan sebelum bencana terjadi, respon yang dilakukan saat bencana terjadi, dan pemulihan setelah bencana usai. Penanggulangan bencana alam atau mitigasi merupakan upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda. Mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan agar orang dan komunitas yang beresiko terdampak dapat sekecil-kecilnya merasakan dampak tersebut. Perbedaan tingkat dan jenis bencana dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda mempunyai program mitigasi yang berbeda-beda pula, sesuai dengan sifat masing-masing bencana alam tersebut. Kondisi pada saat terjadi banjir kerap menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti lingkungan yang tidak higienis, persediaan air yang terbatas, dan jamban yang tidak layak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban bencana menjadi lebih rentan untuk mengalami berbagai penyakit, bahkan kematian. Dengan demikian, sanitasi merupakan salah satu kebutuhan vital pada tahap awal terjadinya bencana.
Kebutuhan dasar bidang kesehatan lingkungan dalam penanggulangan bencana yang harus dipenuhi antara lain adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan dan tempat hunian. Dalam situasi bencana, air di tempat pengungsian harus layak diminum dan cukup volumenya untuk keperluan dasar, seperti minum, memasak, menjaga kebersihan pribadi, dan juga rumah tangga. Air bersih tersebut juga tidak menyebabkan timbulnya risiko besar terhadap kesehatan akibat penyakit maupun pencemaran kimiawi atau radiologis dalam penggunaan jangka pendek. Dari segi sanitasi, masyarakat korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dengan jarak yang tidak jauh dari pemukiman mereka, supaya bisa diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat juga harus memiliki lingkungan yang cukup bebas dari pencemaran akibat limbah padat, termasuk limbah medis.